Mereka mempunyai lobi-lobi politik yang sangat kuat dan mereka bergabung di dalam NATO. Yang bahkan Rusia, negara adik kuasa, harus angkat tangan ketika bermasalah dengan Turki. Kenapa? Karena Turki berada dalam komunitas NATO. Menyentuh Turki sama dengan menyentuh NATO. Makanya kadang-kadang perlu bersahabat dengan orang kafir, bukan mencari manfaat, tapi melindungi diri dari kejahatan mereka. Itu yang dalam salawat diajarkan, wa ashghilidh dhalimina bidh-dhalimina. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan ulah orang-orang yang zalim. Biar sesama zalim saling tekak dan kita umat Islam bebas untuk beraktivitas. Dan itulah politik. Jadi politik nggak boleh lugu dan nggak boleh lucu-lucuan. Politik itu harus mempunyai strategi. Maka jizyah, terhenti jizyah sekarang. Tinggallah yang sekarang adalah dharibah, disebut dengan pajak. Dan alhamdulillah tidak ada sebuah negara pun dengan model pajak seindah Indonesia. Karena di Indonesia semua kena pajak sekarang. Yang belum kena pajak hanya mas kawin. Dan 2 hari lagi akan kena, tidak secara langsung. Kena pajak pertama pada saat pembelian emas. Sekarang sedang dirancang undang-undang untuk pajak pembelian emas. Dan selama kawin, mas kawinnya mesti dari jenis emas, maka insya Allah akan kena pajak. Minimal pajak pembelian emas. Maka mungkin dari lembaga adat, Tuhapet, Tuhalapan dan Tuhapakat harus bermusyawarah kembali ke depannya agar mas kawin itu diganti dari bentuk emas kepada bentuk-bentuk yang lain. Apa bentuk yang lain? Yang produktif. Seekor lembu, ayo datang kawin lemo dia. Saya nikahkan kepadamu putri saya Fulan binti Fulan dengan mas kawin seekor lembu yang usianya sekian tahun. Lembu betina. Kenapa? Agar bisa berkembang biak. Kenapa? Karena mas kawin dalam bentuk emas tidak berkembang biak. Kalau mas kawin dalam bentuk lembu, insya Allah berkembang biak. Maka alangkah indahnya berbulan madu sambil mengangon lembu. Pelihara lembu, itu bahagia sekali. Kenapa? Karena sebelum pengantinnya beranak, sudah lebih dahulu lembunya beranak. Mau apa yang lembu? Ada kala pengantinnya dulu, ada kala lembunya dulu. Kalau lebih dahulu lembunya, alhamdulillah pengantinnya tidak perlu beli susu formula, langsung disusukan pada lembunya. Kenapa tidak? Karena beli lembu belum dikenakan pajak. Mungkin suatu saat juga akan kena pajak. Ini contoh. Maka dalam Islam diajarkan ada jizyah dan ada kharraj. Adapun pajak yang kita kenal sekarang itu tetap diakui di dalam Islam dalam batasan-batasan yang normal. Tapi kalau sudah tidak normal, itu juga menunjukkan ciri-ciri kiamat. Ketika pajak sudah terlalu tinggi. Dan sekarang belum terlalu tinggi, baru tinggi. Terlalunya belum. Baru tinggi. Apapun dikenakan pajak. Yang dulu tidak pernah kita kenal tiba-tiba menjadi sangat akrab sekarang. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi itu yang diajarkan. Menjadi tanda-tanda kiamat adalah terhentinya jizyah dan kharraj. Disebabkan karena lemahnya kekuasaan umat Islam. Lemahnya itu disebabkan karena kita tidak patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Anfal, kalau tidak salah saya, ayat 62 itu yang menyatakan wa a'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Persiapkanlah apa yang kalian mampu min quwwatin, dari segala bentuk kekuatan. Dalam bahasa Arab sekarang quwwah itu diterjemahkan sebagai angkatan bersenjata. Quwwah itu sekarang diterjemahkan sebagai kekuatan bersenjata, angkatan bersenjata. Mungkin di Indonesia TNI-nya lah. Min quwwatin wa mir ribatil khayli, dan kuda-kuda yang tertambat. Apa tujuannya? Turhibuna bihi aduwallahi, untuk menggertak musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian. Musuh Allah jelas, orang-orang kafir. Musuh kalian hanya jelas bagi kita, orang-orang yang tidak senang atas kelebihan kita. Tapi ada golongan yang tidak kita ketahui. Wa akharina min dunihim, dan ada kelompok lain selain dari musuh Allah dan musuh kalian. La ta'lamuhum, kalian tidak mengenal mereka. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah mengenal mereka. Maka umat Islam diwajibkan untuk menguasai teknologi dan persenjataan. Umat Islam diajarkan untuk menguasai seni bela diri. Makanya di zaman Rasulullah
Beliau ajarkan dan beliau perintahkan, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayata." Ajarkan anak-anak kalian keterampilan berenang dan keterampilan untuk melempar. Melempar mungkin bisa jadi memanah di zaman dahulu, bisa jadi menembak di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang masih pakai panah, ketinggalan zaman. Nah, tapi itu juga diperlukan panah. Kenapa? Karena ada seorang bertanya kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa katanya? "Wahai Tuan Guru, kita sudah mengetahui tentang sejarah Perang Dunia Pertama dan jenis-jenis persenjataan yang digunakan padanya. Kita juga sudah membaca tentang sejarah Perang Dunia Kedua dan senjata-senjata yang digunakan padanya. Saya mau tahu," kata penanya ini, "kira-kira pada Perang Dunia Ketiga manusia akan pakai senjata jenis apa? Senjata apa yang akan dipakai pada Perang Dunia Ketiga?" Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjawab, "Wallahu a'lam. Saya tidak tahu jenis senjata yang akan dipakai pada Perang Dunia Ketiga. Tapi saya yakin pada Perang Dunia Keempat manusia akan kembali pakai pedang dan panah." Kenapa? Karena peradaban pada Perang Dunia Ketiga akan runtuh. Kemajuan zaman akan hilang, manusia kembali menjadi primitif, memakai senjata primitif lagi, pakai pedang dan pakai panah lagi. Maka walaupun terlihat ketinggalan zaman, tapi hadis Nabi tetap berjalan sesuai dengan zaman. Ajarkan anak-anak kita keterampilan untuk berenang dan memanah, melempar. Nah, kalau tidak pandai berenang, berarti tidak bisa bela diri. Karena memanah adalah lambang melempar, lambang menyerang. Berenang adalah lambang untuk melarikan diri. Begitu kalah jangan sampai tidak pandai berenang. Dulu pernah ada kejadian di Darussalam, orang yang judi sabung ayam digerebek oleh polisi, lari melewati Sungai Lamnyong. Ternyata salah satu yang melarikan diri itu tidak punya keterampilan berenang kecuali gaya batu. Begitu lari selesai. Padahal kalau dia tidak lari kemana-mana, hanya sekitar 3 tahun menginap di penjara, selesai, bisa keluar tetap aman. Tapi dia memilih lari ke akhirat. Bayangkan meninggal dunia dalam pelariannya. Itu benar-benar su'ul khotimah. Itu pun kerabat mungkin akan malu-malu mengundang tempuh untuk salat jenazah. Ketika katanya, "Gimana bihumu bak belum pening, belum bak pulet mana?" Maka persiapkanlah kematian kita agar jangan sampai su'ul khotimah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itulah ajaran Islam yang mulia, mempersiapkan masa depan untuk kita. Tapi kita terlalu lalai dengan kebesaran di masa lalu, dan sekarang kita menjadi nasabah, kita menjadi konsumen, kita menjadi pelanggan tetap dari produk-produk non-muslim. Bahkan persenjataan umat Islam pun dari jenis-jenis senjata orang-orang yang diciptakan oleh non-muslim. Maka kita berbangga barangkali untuk ukuran Indonesia ada Pindad, perusahaan industri angkatan darat. Itu ada produksi senjatanya sendiri yang dalam jenis tertentu lebih canggih dari punya orang-orang Eropa. Kita bangga dengan Turki yang mempunyai persenjataannya sendiri. Tapi kita bersedih hati untuk Arab Saudi, mereka tidak mempunyai perusahaan senjatanya sendiri. Maka ketika dulu tahun 96 saya ikuti daurah di Riau dengan Universitas Islam Madinah. Ketika ada seorang dosen akidah masuk mengajar, kami bertanya, kenapa kita umat Islam tidak menciptakan persenjataan yang canggih? Apa jawaban dosen ini? Dengan logat khas Arab Saudinya dia menjawab, "La hajah." Kita nggak perlu buat pabrik senjata, karena bila perlu senjata tinggal pesan saja ke Amerika, katanya. Nyandum ila pa'a itu senakidah itu. Jadi bayangkan membeli senjata dari lawan kita sendiri. Otomatis nggak mungkin diberikan senjata yang paling hebat. Kenapa? Karena satu-satunya guru yang tidak bangga ketika muridnya lebih pandai adalah guru bela diri. Guru bela diri tidak pernah bangga bila muridnya lebih kuat dari dia. Maka tetap ada jurus-jurus rahasia yang dihajarkan kepada anak dan keluarganya saja. Maka Amerika tidak akan pernah menjual senjata kepada orang Islam yang lebih canggih daripada senjata yang dijual kepada orang non-muslim. Maka senjata yang dijual ke Arab Saudi tidak pernah lebih canggih daripada yang dijual kepada Israel. Dan jumlahnya pun tidak pernah lebih banyak dari jumlah yang dijual kepada Israel. Tiba-tiba dosen akidah ini katakan, tidak perlu menciptakan senjata, cukup beli saja. Maka kita umat Islam diajarkan untuk beli-beli, bukan untuk jual-jual. Kecuali sekarang di Indonesia semuanya dijual, termasuk harga diri yang akan kita jual. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah,
Nah, demikian barangkali sekedar provokasi untuk malam yang berbahagia ini. Sudah berkumandang azan Aisyah. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan dengan segala hormat.